bangkitkan dengan jiwa dan semangat. Yes. Pertanyaannya, menyusun utara nasional. Di sini dalam pertimbangan ini banyak itu dimiliki dari Maaf, waktunya sudah habis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Caranya yaitu kita harus meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Di sini di negara kita banyak sekali sumber daya manusia, terdapat sumber daya manusia. Dengan itu Jokowi menerapkan sistem. Oke, satu lagi. Dari Jokowi ini bisa dari meningkatkan pembangunan dan kualitas dalam pendidikan dan kesehatan. Beri aplaus. Baiklah, sekarang saya akan beralih ke guru pertama masih dengan pertanyaan yang sama. Bagaimanakah atau program apakah yang diandalkan oleh pihak Prabowo dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera? Baik, saya akan sedikit memberikan argumen saya, yaitu mengenai mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Prabowo Subianto mungkin dengan membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil makmur, kemudian melaksanakan ekonomi kerakyatan pendidikan. Ya, selanjutnya. Ya. Menurut saya meningkatkan produktivitas dari diri Indonesia seperti mengolah bahan mentah menjadi bahan yang sudah jadi, yaitu mengekspor ke luar negeri. Terima kasih. Oke. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dengan sumber manusia yang berkeadilan, daya luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Jadi Prabowo di sini membangkitkan daya SDM-nya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan kembali yaitu menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, membangun
Indonesia. Jadi kita kita yang sebagai masyarakatnya kita harus mengolah apa yang dimiliki oleh Indonesia sehingga perekonomian Indonesia itu lebih baik. Jadi lebih bisa menutupi hutang negara. Oke, selanjutnya. Oke. Baik, sampai saat ini hutang Indonesia di luar negeri semakin banyak. Solusinya yaitu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini sangat berlimpah, seperti getah, batu bara, dan lain-lain. Solusinya yaitu bagaimana caranya Jokowi ini mengolah sendiri hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sehingga hutang-hutang yang dimiliki Indonesia bisa dibayar dan nilai tukar mata uang kita bisa meningkat. Terima kasih. Satu lagi, dan mengimbau kepada masyarakat asal Indonesia itu mencintai produk sendiri. Oke, masih lalu. Baik, kami juga akan melihat dari bidang pertanian. Mulai dari bidang pertanian dan juga sumber daya alam. Di sini kami akan memanfaatkan semua bidang pertanian untuk membangkitkan kembali perekonomian dan juga untuk menutupi semua utang-utang yang telah ada. Dan kami akan memulai Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang berbeda. Sekarang pertanyaan bukan dari moderator. Sekarang pertanyaannya adalah dari pihak Jokowi ke pihak Prabowo. Dan untuk pihak Jokowi itu memberi pertanyaannya hanya 1 menit. Dan untuk dari pihak Prabowo menjawabnya hanya 3 menit. Dimulai dari sekarang pertanyaan. baik, terima kasih pertanyaan. Apa agenda Anda untuk memberantas korupsi? Dan juga seandainya Anda terpilih, bagaimana menghadapi tekanan partai politik pendukung Anda dalam hal penetapan jabatan? Jadi gini, apa agenda Anda untuk memberantas korupsi? Seandainya Anda terpilih, bagaimana Anda menghadapi tekanan partai politik pendukung Anda dalam hal penetapan jabatan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab mewakili dari Prabowo. Seperti ini, kalau menurut saya cara KPK itu dengan menyadap seperti itu, tetapi juga bisa didukung dengan metode yang baru lagi seperti ini, misalnya di dalam kepengurusan partai-partai itu di situ yang mesti dikuatkan dulu lembaga-lembaga partainya itu seperti itu. Kalau misalnya sekarang ini kan perekrutan partai itu kan itu rasanya tuh cukup bertentangan seperti itu dengan demokrasi itu sendiri. Padahal di dalam demokrasi itu tidak pakai uang seperti itu. Ada hukumnya yang mengatakan tidak boleh pakai uang, tapi kan pada kenyataannya itu pakai uang seperti itu. Itulah yang menimbulkan korupsi itu banyak seperti itu. Jadi menurut kami itu yang mesti diperbaiki dulu di lembaga organisasi partai politiknya itu dengan anggaran, dengan Dan sekarang beralih ke kubu kedua menjawab pertanyaan dalam durasi 3 menit. Silakan. Oke, bagaimana cara meningkatkan dalam ekonomi kreatif supaya hasilnya lebih efektif? Oke, terima kasih. Baik. Baik, kami di sini mengenai satu rencana itu pasangan Jokowi dan Yusuf Kala berjanji akan fokus pada pembangunan ekonomi
berfokus kepada usaha yang mandiri. Contohnya seperti membangun jalan infrastruktur seperti di Jawa dan Sumatera. Oke, moderator, ini mau jawab. Mengolah sendiri hasil bumi kita karena Indonesia kaya dengan alamnya dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menerapkan sektor strategi ekonomi domestik. Ekonomi kreatif. Ya, saya akan menambahkan itu generasi muda ya, kita memiliki generasi muda. Jadi bagaimana cara kita membangkitkan minat generasi muda ini dengan perekonomian yang kreatif itu salah satunya itu mungkin kita tahu sekarang gencar-gencarnya K-pop Indonesia kan. Jadi bagaimana mereka Oke, terima kasih. Waktu habis. Adu argumen. Oke, sekarang yang menjawab sekaligus ya menglempar-lempar seperti itu. Terima kasih. Silakan waktu dimulai dari sekarang. 1 menit ya. 1 menit untuk sebuah pertanyaan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pertanyaan super sekali. Mari tentu. Prabowo mencatat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita harus menyediakan media yang dibutuhkan oleh di dunia pendidikan. Salah satunya anggaran dunia pendidikan pada saat ini kita ketahui sangat minim sekali. Dalam arti kata pemerataan untuk seluruh daerah di dana pendidikan itu kurang. Makanya di setiap pelosok itu beda kualitas ya anak-anak yang di pelosok dengan yang di kota itu beda karena kualitas dari keterbatasan media. Nah dari situ kita akan mulai pemerataan media yang kita siapkan, mulai dari apa yang dibutuhkan di daerah, kemudian yang di kota itu harus sama, minimal kita harus sama dengan sesuai dengan standar. Salah satu contohnya kita sediakan papan tulis, kemudian juga media yang paling efektif lagi. Kalau dulu kita menggunakan kabel arus, kita bisa menggunakan spidol, kemudian juga dari sumber referensi dari buku. Bila perlu di kampung kita sediakan internet yang 24 jam, minimal seperti itu. dan Prabowo sudah melakukan bukti nyata, dia mengirimkan siswa berprestasi ke luar negeri, dikirimkan untuk belajar di sana dan kembali lagi ke Indonesia untuk menerapkan yang telah dipelajari di Oke, luar. lanjutkan. Apa tadi? Di pelosok-pelosok belum semuanya merasa punya industri. Nah, justru dari itu kita melakukan survei terlebih dahulu supaya kita mengetahui daerah mana saja yang membutuhkan seperti itu. Kan tidak sama, beda daerah, beda suasana, beda kondisi, kemudian juga jarak tempuh yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui di daerah Papua sana, jarak tempuh yang sangat berliku-liku sekali, menggunakan pesawat susah, menggunakan jalur darat sangat jauh sekali dan jalannya juga jelek. Kemudian juga bahkan di daerah kita sendiri pun jarak tempuh yang dibutuhkan itu sangat dibutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus mempunyai solusi dengan cara dibutuhkan waktu yang betul-betul hasil yang efisien, sehingga hasilnya juga pemerataan itu akan mudah kita ketahui apakah itu hasilnya sudah sampai atau belum, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang bagian dari kelompok pertama menanyakan kepada kelompok kedua saling menanggapi. Baiklah, calon pemimpin Anda terhadap kota Jakarta yang sebelumnya dia pimpin. Sedangkan masih banyak visi dan misi beliau yang belum terlaksana. Di manakah letak tanggung jawabnya sebagai pemimpin satu kota saja belum menyelesaikan apalagi satu negara? Terima kasih. Next. Baik. Bagaimana menjawab tentang kota Jakarta yang sebelum dia pimpin? Oke. Satu kota Jakarta Baik. diselesaikan ya. Sebelumnya Jokowi berpasangan dengan saudara Pak Ahok. Dia mempunyai visi dan misi untuk membangun Jakarta yang dari baik untuk lebih baik. Dia mempunyai visi dan misi sama. Maka dari itu ada kerjasama antara Jokowi dan Ahok. Ahok mengerti apa yang diinginkan oleh Jokowi. Dengan Jokowi menjadi presiden Indonesia, mencalonkan jadi presiden Indonesia, dia bisa membantu mewujudkan visi dan misi yang sebelumnya mereka buat untuk kota Jakarta dan kota lainnya. Terima kasih. Pemimpin Jakarta siapa? Kan ada wakilnya Ahok. Ahok bisa naik. Menanggapinya setelah berbicara. Iya,
Oke, terima kasih. Nah itulah, karena ada pemimpin yang bisa melanjutkan visi dan Kita tahu ya kota Jakarta itu besar, jadi untuk membuat perubahan dalam satu kota yang besar itu tidak terfokus dengan satu pemimpin. Kita tahu Jokowi dengan Pak Ahok, mereka sebagai gubernur Jakarta. Jadi tidak mungkin hanya mereka yang bekerja kalau tidak ada respon dari masyarakat. Jadi kerjasama dari antara pihak pemerintah dan masyarakat itu sangat diperlukan. Ya, Karena betul. pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Oke, betul. Bagaimana juga dengan janji Jokowi yang tidak akan meninggalkan kota Jakarta sebelum masa yang selesai? Bagaimana? Bagaimana membuktikan? Kesempatan Jokowi untuk menjadi baik atau lebih baiknya lagi. Makanya Jokowi tersebut mengatakan seperti itu. Karena dalam waktu untuk merubah perubahan tidak membutuhkan waktu yang cuma sebentar. Jadi dalam melakukan perubahan tersebut untuk menjadi yang lebih baik, dia harus membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak harus kepada individu itu sendiri. Misalnya harus ada tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri juga. Terima kasih. Oke. Jadi sebesar-besarnya kota Jakarta tidak sebesar Indonesia. Jakarta seluasnya Jakarta itu masih satu kota. Nah permasalahannya apakah kemampuan seseorang itu pasti punya keterbatasan dan juga pengalaman. Nah pengalaman ini yang sangat dibutuhkan. Salah satu seperti ini, kita bisa menganalisis satu kampung tapi belum bisa menganalisis satu kecamatan. Beda. Nah permasalahannya pada saat ini, kenapa tadi Jokowi Ahok, nah ini sekarang kandidatnya kan beda, figurnya beda. Nah kemudian juga permasalahannya juga beda, konteksnya itu beda. Jokowi Ahok ini mengatasi Jakarta, kalau Jokowi Yusuf Kala itu mengatasi ini. Makanya Jokowi tanpa Yusuf Kala itu jadi Owi, ya. Jokowi tanpa JK itu akan jadi Owi, karena tidak ada hurufnya sama sekali. Oke. Kita akan beralih Simpulan, masih mau nyampaikan Ya. dia. beralih ke kesimpulan karena ini sudah waktunya sudah hampir habis. Saya persilahkan dari buku pertama untuk menyimpulkan visi dan misi dan juga nilai
pergi ke bengkel mobil beli turbo. Turbonya sudah terjual tadi pagi. Kalau bukan Prabowo, siapa lagi? Duduk di tangga berayun kaki. Anak siapa berpantun tadi? Minta ulang sekali lagi. Ya walaupun dari kubu lawan kami itu atau dari kubu kami itu sendiri tapi tidak mengurangi semangat kami. Walaupun kami sedikit kami tetap semangat. Semangat kita. Jokowi dua. Oh ya. Dari Jokowi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misinya yang pertama mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Terima kasih. Jokowi JK. Baiklah, demikianlah. Hiduplah Indonesia Raya. Bisa
semua kita untuk bersama-sama mendukung dan kita bersama-sama untuk bagaimana mewujudkan kesatuan kedaulatan negara Indonesia yang tercipta ini. Mudah-mudahan apa yang kita idamkan untuk membawa masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, kita harapkan melalui pemilu tanggal 9 Juli 2014. Hari ini debat yang kita lakukan hanyalah bagian terkecil dari kegiatan mata kuliah yang kita asuh, ya kan? Yang Bapak berikan kesempatan kepada Anda. Ini hanya sebuah skenario acting untuk bagaimana melatih Anda, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penyangga, ada yang menjadi bertanya dan sebagainya. Itu adalah permainan kita dalam kegiatan diskusi kita atau berdebat kita pada hari ini. Nah, saya melihat bahwa Anda orang-orang yang cerdas dan bisa menyampaikan gagasan dan pendapat. Mudah-mudahan ini sesuatu awal dari ciri ataupun kemajuan Anda sebagai mahasiswa yang kita harapkan kelak semuanya menjadi pemimpin. Dengan iringan doa, ya, semoga kita diberikan perlindungan, keselamatan, ya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, ya kan? Dan kita doakan semoga orang-orang yang kita sayangi, khususnya ayah dan bunda kita, selalu diberikan kesehatan. Amin. Doa mulai. Selesai.